Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Anam, dengan NIM 1412 41. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus perbandingan investasi sistem produksi manual dan otomasi. Sebuah perusahaan produksi minuman herbal mengalami peningkatan permintaan yang cukup besar di pasar domestik dan ekspor. Untuk memenuhi permintaan tersebut, manajemen sedang mempertimbangkan dua alternatif untuk investasi sistem produksi. Alternatif A, manual, dapat menggunakan sistem produksi berbasis tenaga manusia dengan meningkatkan jual pekerja dan jam kerja lembur. Alternatif B, otomasi, menginvestasikan dana untuk membagi dan mengoperasikan mesin robot otomasi yang dapat menggantikan sebagai besar pekerja manual. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan alternatif yang paling layak secara finansial dan operasional. Evaluasi dilakukan menggunakan tiga kriteria utama. Yang pertama, net present value NPV untuk mengetahui nilai bersih investasi setelah mempertimbangkan faktor waktu dan suku bunga. Yang kedua, payback period PP untuk melihat seberapa cepat investasi dapat kembali. Yang ketiga, analisis sensitivitas terhadap suku bunga untuk menguji sebagai keputusan investasi terhadap perubahan tingkat diskon. Di sini ada dua alternatif, yaitu yang pertama sistem manual. Di sini ada dua alternatif. Yang pertama yaitu A, sistem manual. Investasi awal yaitu 80 juta. Terus yang kedua yaitu yang B, sistem otomatis. Ini itu investasi awalnya yaitu 150 juta. Biaya operasi tahun 3 yang A yaitu 35 juta. Terus yang B 20 juta pendapat per tahun. Yang A 55 juta, terus yang B itu 60 juta. Selanjutnya analisis sistem manual. Analisis sistem manual MCF dari 10 tahun, dari yang pertama yaitu 1 tahun itu 55 juta, cash outflow yaitu 80 juta, net cash flow yaitu 80 juta, paper F 5% annual itu ini satu. Analisis investasi baik sistem manual alternatif A dari tahun pertama yaitu 55 juta. Terus dari yang cash outflow yaitu 80 juta, net cash flow 80 juta, PF 1, terus kalkulasi PF. Jadi dari tahun ke pertama sampai ke tahun ke-6 yaitu belum balik modal. Jadi balik modalnya yaitu dari tahun ke-7 sampai 10 tahun. Selanjutnya itu yaitu ini tahun ke-7 3.208. Terus tahun yang ke-8 yaitu 9.746.000. Tahun ke-9 yaitu 15.432.000.
Tahun ke-10 yaitu 20.376.000. Kesimpulan dari analisis baik black system manual, baik modal dalam 6 tahun 44 hari atau 6 tahun 1 bulan. Analisis sistem otomasi dari tahun pertama yaitu 60 juta, terus terus habis itu cash flow-nya itu 150 juta, net cash flow 150 juta. Ah, ya, yang ini juga sama, dan yang ini tuh dari tahun pertama sampai tahun kelima itu belum balik modal. Balik modalnya yaitu dari tahun ke 6 sampai tahun ke 10 itu udah balik modal. Dari tahun ke 6 itu 1.380.000. Tahun ke 7 16 juta 416.000. Tahun ke 8 29.492.000. Tahun ke 9 40.864.000. Tahun yang ke 10 yaitu 50.752.000. Kesimpulan dari analisis proyek sistem otomasi balik modal dalam 5 tahun 97 hari atau 5 tahun 3 bulan. Selanjutnya yaitu analisa sistem sensitif, sensitivitas terhadap suku bunga. Suku bunga 10%, NPV sistem manual yaitu totalnya 42.891.342. Yang kedua yaitu 15%, MPV sistem manualnya yaitu 20.376.000. MPV sistem otomasi yaitu 95.782.000. Yang 15% yaitu 50.752.000. Yang lebih banyak yaitu sistem otomasi, sistem sistem. Kesimpulan investasi pada sistem otomasi secara signifikan lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga dibanding dengan investasi pada tahun manusia, namun tetap lebih unggul, memberikan MPV yang lebih tinggi pada rentan suku bunga 10% hingga 15% ini. Pada rentan suku bunga 10% hingga 15% ini menunjukkan bahwa sistem otomasi adalah pilihan investasi yang lebih menguntungkan. Berdasarkan kriteria MPF pada skenario suku bunga yang dianalisis. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.